Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heliat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan daftar nilai ujian hasil dari ujian yang dilakukan melalui Google Form. Nah, yang membedakan tutorial kali ini dengan tutorial saya sebelumnya tentang pengolahan nilai, maka pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan kolom keterangan yang menyatakan siswa-siswa yang belum mengirim hasil ujian. Nanti kita bisa melihatnya siapa saja siswa-siswa yang belum mengirimkan hasil ujian dan berapa orang jumlahnya. Ini penggunaannya untuk apa? Untuk bisa memonitor pada saat sedang berlangsungnya ujian. Jadi kita bisa mengecek, mendeteksi sejak ini siswa-siswa yang belum mengikuti ujian tersebut. Biasanya pada saat sedang berlangsungnya ujian melalui Google Form, kita bisa melihat, memonitor secara langsung perkembangan atau siswa-siswa mana saja yang sudah selesai mengerjakan ujian tersebut dan mengirimnya. Jika siswa tersebut sudah selesai pada waktu tertentu dan mengirimkannya, kita bisa memonitornya melalui form respon ini. Artinya form respon ini adalah file Google Sheet untuk menampung hasil ujian dari Google Form. Nah, pada form respon ini atau sheet form respon ini kita bisa melihatnya siswa-siswa mana saja yang sudah selesai dan sudah mengirimkan hasilnya. Nanti kita bisa lihat skornya berapa. Nah, kalau pada tampilan form respon ini itu biasanya masih acak, masih tercampur di setiap kelasnya. Jadi kalau kita ingin memonitor secara per kelas, kita akan kesulitan karena keterbatasan penglihatan kita. Karena kalau siswanya satu kelas sedikit itu gampang, tapi kalau satu kelas paralel, misalnya satu grup tersebut mengajar 4 kelas dalam satu tingkatan kelas paralel, maka untuk menentukan siswa-siswa mana saja dengan cepat siapa yang belum mengirim itu memerlukan waktu. Nah, kalau di sini kelebihannya saya menambahkan siswa yang belum mengirimkan hasil ujian nanti muncul secara real time. Saat dia setelah mengirimkan hasilnya, segera maka akan muncul nama-namanya dan nilainya, dan akan terupdate juga siswa yang belum mengirimkan hasil ujiannya. Jadi kita sebelumnya sudah kita siapkan sheet-nya per kelas atau daftar nilai ujiannya. Baik, untuk mempraktekannya, berarti langkah pertama harus kita siapkan adalah soal ujian Google Form-nya. Jadi soal ujian Google Form-nya sudah kita buat dan sudah kita bagikan kepada siswa. Nanti pada saat hari ujiannya kita bisa memonitornya langsung ya. Misalnya soal ujiannya seperti ini hanya contoh saja. Saya hanya mencontohkan biar mempermudah dalam memahami. Jadi tidak banyak kelas yang saya contohkan, hanya 2 kelas, yaitu kelas 7A dan 7B ya. Soalnya juga tidak banyak ya, hanya contoh cuma 2 soal. Misalnya soalnya juga soal-soalannya bukan soal beneran. Di sini
Saya contohkan untuk siswa yang akan mengisi dan menjawab ujian, dia tidak perlu mengetikkan namanya karena nama-namanya sudah kita siapkan dari data nama per kelas. Misalnya kelas 7A, kelas 7B, nama-namanya sudah kita siapkan seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti setelah kita kirim linknya, nanti siswa bisa menjawabnya seperti ini. Baik, sebelum kita praktek, saya perjelas lagi. Jadi sheet ini sudah kita siapkan untuk menampung hasil ujian tersebut. Misalnya daftar ujian bahasa Inggris kelas 7A, ada kolom nomor, ada kolom nama dan nilai. Untuk rumusnya nanti saya bahas di akhir biar paham ya secara menyeluruh. Nah, ini siswa yang belum mengirimkan maka akan muncul ya. Nah, seperti itu. Baik, langsung kita praktek. Nanti kita pantau melalui form respon. Nah, kita sebagai guru memantaunya di form respon ini. Nanti misalnya di bagian soal ujian ini sebagai siswa misalnya siswa dia akan mengirimkan ujiannya setelah selesai menjawab soal. Baik, kita pilih misalnya ada siswa yang mengirim di kelas 7A atau mengisi di kelas 7A, dia akan memilih namanya. Dia tanpa harus mengetik namanya karena namanya sudah ada di kelas tersebut. Misalnya nama 1, berikutnya jawab saja ya. Kita kirim. Nah, kita lihat di form respon Google Sheet-nya. Nah, ada yang mengirim nama 1 di kelas 7A, masih proses, betul 1 ya, dari banyaknya soal 2. Nah, kita lihat dia kan di kelas 7A ya. Baik, sebagai guru kita pantau dapat nilai siswa nama 1 dapat nilai 50. Berarti yang belum mengirim ada 9 nama, karena saya contohkan hanya 10 nama per kelas. Nah, ini yang sudah mengirim baru 1 orang. Berikutnya kita contohkan di kelas 7B ya. Kita pantau misalnya 7B ini masih kosong. Nah, kita isi kirim tanggapan lain. Misalnya kelas 7B, berikutnya pilih siswa 1. Ini contoh aja, nanti acak kalau siswa menjawabnya sesuai siapa yang sudah duluan menjawab ya. Misalnya 4 kirim. Kita lihat. Nah, ini kelas 7B. Nah, dapat siswa 1 nilai 100 ya. Berarti siswa yang belum masih tersisa 9 ya, siswa 2 sampai siswa 10. Kita lanjutkan, misalnya masih di kelas 7B, kirim tanggapan lain. Jadi daftar nilainya sudah kita siapkan ya, sudah kita buat. Jadi jauh-jauh hari kita sudah matang menyiapkannya. Kadang kita ini serba dadakan, baru mau ujian, setelah selesai ujian baru kita sibuk mengolah nilai. Oke, kita kirim. Nah, kita lihat. Nah, nanti siswa tadi itu siswa berapa ya? Nah, siswa 6 dapat nilai 0. Kan salah semua ya. Nih. Jadi yang tersisa adalah
Ini sebanyak 8 siswa. Ada lagi misalnya yang mengirimkan di kelas 7A ya, siswa berapa ya, namanya siswa 3 misalnya. Oke, kita kirim, masih menjawab soal itu 4, kirim. Kita cek di kelas 7A, siswa 3 tadi kan, nama 3 iya benar. Tapi siswa yang belum nanti kelihatan, nanti guru mata pelajaran segera melaporkan kepada wali kelasnya, ini namanya ya di kelas 7A, di kelas 7B ini namanya ya, bisa kita copy paste ke WA ya, nanti langsung. Kita contohkan satu siswa lagi, kirim tanggapan lain misalnya berikutnya, siswa 5 berikutnya jawab ini siswa 5 tadi, kita kirim siswa 5 atau 6 tadi, nama nama 5 ya, dapat. Berarti nanti tersisa, kalau ada 10 siswa, kalau sudah menjawab 3 orang, masih ada 7 siswa, 7 nama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buktikan di form responnya. Seperti ini ya. Kelas 7A, ini 7A 3 orang baru ngirim, kelas 7B baru 2 orang yang ngirim. Skornya. Baik, kita kembali ke sheet ini. Jadi sheet ini sudah kita siapkan sebelum ujian itu. Jadi form responnya sudah kita buat, dan sheetnya, daftar nilainya sudah kita buat. Jadi nanti pas ujian kita sudah tahu nilainya, sudah tahu nama-namanya, nggak usah nanti habis ujian masih nyari-nyari namanya atau membuat daftar nilainya, daftar nama-nama. Berarti pertama kita buatkan daftar nilainya seperti ini, nomor kita buat nomor 1 sampai banyaknya siswa. Kalau siswanya ada 30 berarti nomor 1 sampai 30. Nama berarti kita ketikkan di sini nama-nama yang ada di absen kelas. Jadi nama-namanya sudah kita ketikkan atau sudah kita masukkan di sini ya, dari absen kelas nama-namanya. Nanti kita buatkan kolom nilai ya, kita buatkan kolom nilai. Sebelum membuat kolom nilai dan membuat maksudnya kita buatkan kolom nilai dulu, kolom siswa yang belum mengirim hasil ujian. Rumusnya nanti belakang kita jelaskan. Setelah daftar nilai ini kita buat ya, setelah kita buat ya, kita akan membuat penyaringan datanya di sini. Ini sebagai kolom bantu, dari kolom G sampai kolom K, ini kolom bantu ya, untuk membantu proses tersebut. Nanti kolom ini kalau sudah enggak
terpakai kita sembunyikan. Baik, kita buatkan kolom bantunya. Kita ingin menampilkan nama, skor. Nama dan skor ini diambil dari form respon. Sesuai kelas. Kalau kelas 7A, kolom namanya di kolom D. Ya. Kalau kelas 7B, kolom namanya di kolom E. Sesuaikan aja dengan soal ujiannya. Nah, kita tampilkan berarti di sini rumus untuk mengambil data dari form respon. Yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita ambil datanya hanya kolom nama dan skor. Berarti kolom nama ini, kolom nama, kolom D dan kolom E. Ya. Kolom D untuk kelas 7A, kolom E untuk kelas 7B. Dan kolom skor yaitu kolom B. Ingat-ingat, kolom B skor, kolom D, kolom nama siswa untuk kelas 7A. Kolom E, kolom nama untuk siswa kelas 7B. Baik, kita buat rumusnya. Sudah sering saya jelaskan rumusnya menggunakan query, sama dengan query mengambil data. Query ini buka kurung. Nah, form respon 1 kita ambil datanya dari form respon 1 ini. Ya, terus ranknya B2 sampai E. Kita ambil rank-rank yang akan kita munculkan saja, maksudnya dari B sampai E. Ini kolom lainnya seperti timestamp, soal atau jawabannya kita tidak perlukan, nggak usah kita ambil. Nanti memenuhi banyak data di sini. Ya, ini seperti ini penulisannya. Penulisan sheetnya form respon tanda petik 1, diapit tanda petik 1, rank tanda seru B2, awal data mulai B2, kita ambil B2, B3 dan seterusnya. Titik koma terus ya, titik koma, tanda petik, tanda petik 2, kita seleksi, kita pilih kolom yang mau ditampilkan. Nah, kalau di form respon kan kolomnya urut A, B, C, D. Nah, di sini kelebihannya bisa kita bolak-balik kolomnya. Kalau D duluan, nanti yang muncul kolom D duluan. Nah, kalau misalnya G duluan yang kita munculkan, nanti G duluan. Walaupun di sininya, di form responnya sudah urut A, B, C, D kolomnya. Tapi di sini kita bisa acak ngambilnya. Inilah kelebihannya rumusnya. Kolom D, koma B, maksudnya yang kita ambil kolom D. Kolom D itu apa? Nama-namanya yang ada di kelas 7A. Kolom E itu, kolom B ini apa? Skornya. Where itu syaratnya, kriterianya sama dengan kelas 7A. Berarti kriterianya ya ada di kolom C. Kita lihat kolom C itu ini kolom kelas seluruhnya dari semua kelas 7A dan 7B ya. Terus seperti ini, where C sama dengan tanda petik 1 kelas 7A. Nanti disaring data dari sini, kita saring lagi kolomnya, kita saring lagi pakai kelas 7A, akhiri dengan tanda petik 2, terus tutup kurung, enter. Kan muncul sekali ngetik rumus langsung muncul di bawahnya sebanyak data yang ada sesuai kriteria di sini. Jadi ini muncul nama dan skornya. Nama 1, skornya 1/2. Kita buktikan nama 1, skornya 1/2. Sudah benar ya. Baik, kita munculkan nilainya di sini. Membuat nilai sudah pernah saya jelaskan juga, sama dengan skor dibagi banyaknya soal kali 100. Karena kita ingin memunculkan nilai yang ada nilainya saja. Nanti kan ini kalau siswa sudah belum ngirim berarti masih kosong. Nah, kalau masih kosong kita gunakan rumus if, artinya jika
buka kurung J5 ini kolom skor. Jika sel J5 dibagi 2, jika J5 sama dengan kosong, artinya ini masih kosong, maka kita kosongkan. Jadi nilainya tetap kosong. Kalau ini kosong, ya berarti nilainya kosong. Kalau tidak, J5 dibagi 2 kali 100, maksudnya skor dibagi jumlah soal, semuanya dikali 100. Maka muncullah nilai-nilai ini, kita drag ya bawah sebanyak siswa tersebut. Jadi kita sudah mendapatkan kolom nama, skor, dan nilai. Nah, berarti kita ingin memasukkannya ke daftar nilai ujian ini. Kita buat juga kolom bantunya nanti ya. Berarti nilainya sudah bisa kita tampilkan dengan rumus ini VLOOKUP mengambil data secara vertikal. VLOOKUP itu mengambil data nama 1. Ini kan yang mau kita ambil datanya nama 1, yang mau kita uji atau cari di kolom-kolom ini. Katakanlah ini kolom nama, skor, dan nilai ini mulainya dari I5 sampai K14 ya. K14. Jadi ini acuan tabel yang akan kita ambil datanya, yaitu berupa nilai. Berarti kita ingin mengambil nilainya saja, atau artinya kolom nilai saja. Berarti VLOOKUP C5 ini nama 1 itu kalau dicari dari I5 sampai K14 dari tabel tersebut, kalau kita cari, kita cocokkan, jangan lupa kita kunci ya biar tidak kemana-mana. Ini I5 nya kita kunci dengan tanda 22, I14 nya kita kunci dengan tanda 22. Nah, kita ambil kolomnya kolom 3. Urutannya kan kolom nama kolom ke-1, skor kedua. Nah, ketiga berarti kolom nilai yang kita ambil. Nah, saya ulangi, ini tabel nilai yang akan kita ambil dari sini ya. I5 ya sampai K14 atau berapa sebanyak siswa tersebut ya. Sudah. Nah, kalau sudah kita ambil kolom ketiga, kita pisahkan dengan titik koma, ketik palse, tutup kurung. Nah, tutup kurung. Nah, ini kalau dia seperti ini misalnya ya, kalau seperti ini sebenarnya sudah bisa masuk kalau ada datanya. Nah, kalau tidak ada datanya nanti error ya. Supaya tidak di sini menemukan misalnya datanya nama 1 itu, misalnya ini ya, kita hapus nilainya. Nah, maka tidak ada ya. Nah, akan muncul NA seperti ini. Supaya tidak muncul NA seperti ini, kita gunakan rumus lagi ya. NA itu artinya masih datanya kosong ya. Maka kita tambahkan rumus if error di depannya. Nah, if error ini jika datanya kosong atau menghasilkan keterangan NA tadi seperti tadi, maka kosong, tetap kosong ya, titik koma tetap kosong seperti ini. Ini rumusnya ya, kita enter, tinggal drag ke bawah sebanyak siswa tersebut. Itu sudah jadi untuk mendapatkan kolom nilainya ya, mengambil dari sini. Selanjutnya kita buat
kolom bantu untuk mengambil siswa yang belum mengirim hasil ujian. Nanti siswa-siswa yang belum mengirim hasil ujian kita munculkan namanya di sini di kolom bantu ini. Ya. Di kolom bantu ini menampilkan siswa yang belum mengirimkan hasil ujian. Caranya kita buat sama dengan if jika D5. D5 ini nilai. Jika D5 kolom nilai ini pada siswa yang bersangkutan ini nama 1, berarti pada nama 1 tidak sama dengan kosong, seperti ini, maka hasilnya kosong. Jadi nanti kalau di sini ada nilainya muncul, maka di kolom bantu ini kita kosongkan karena kita ingin memunculkan nama-nama yang belum ngirim saja. Nanti di sini memunculkan nama yang belum ngirim saja. Karena dia sudah ada nilainya berarti dia sudah ngirim. Berarti kita kosongkan titik koma. Nah, ya. Jadi kalau tidak kosong, ada isinya berupa nilai, maka kita kosongkan. Ya, kita kosongkan. Kalau tidak, maka tetap C5 ini tetap ambil nama dia karena namanya belum ngirim. Oke, nanti muncul. Ini kan yang G5 nama 1 kosong karena sudah ada nilainya. Yang G2 ini belum ada nilainya, namanya kita munculkan. Biar apa? Biar nama-nama ini nanti kita saring kembali, kita ambil ya untuk kita munculkan di siswa yang belum mengirimkan hasil ujian. Nah, langsung ke sini. Nah, kalau ini kan hanya berupa baris per baris, bisa juga ini sudah bisa kita melihatnya. Nah, cuman kan kita ingin sekaligus satu baris, maka kita gabungkan nama-nama ini. Nama 2, nama 4, nama 6 dengan cara menggunakan rumus sama dengan text join. Pokoknya rumus-rumus yang sudah saya berikan sering saya pakai ya, hanya untuk memperlancar saja. Sama dengan text join ini menggabungkan dari beberapa baris menjadi satu baris, satu sel. Text join, buka kurung, tanda petik, kita pisahkan namanya dengan titik koma. Ini kan titik koma. Nah, kalau ingin dengan koma berarti kita ganti dengan koma. Kita ganti, nanti berubah dia dengan koma. Kita ingin munculkan dengan misalnya koma dan spasi, bisa koma terus spasi, enter. Nah, ini sudah enak kan kelihatannya, nama koma spasi. Nah, ini pemisahnya koma dan spasi, titik dua true, ini rumus. Nah, kita gabungkan dari G5 nama 1 sampai nama terakhir, berarti nama G14. Kalau sudah enter. Nah, itu nama-nama yang belum, nama 2 belum mengirimkan, nama 4, nama 6, nama 7, nama 8, nama 9, nama 10. Ini siswa yang sudah berapa yang sudah ngirim, kelihatan. Kita gunakan jumlahnya, ada 3 rumusnya sama dengan count-nya menghitung data, banyaknya data, ada berapa yang sudah ada nilainya. Berarti D5 sampai D13 ya, D14 ya. Maka menghasilkan angka 3. Kita cek juga di 7B. Sama ya. Ini ya. Ada berapa siswa yang sudah mengirimkan ya. Baik, itulah penjelasannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.